Oke anak, shalom. Shalom. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Mari. Ya, meskipun sudah siang, panas, tapi kita berusaha untuk tetap belajar ya. Jumlah kalian sama? Pada kelas? Oke, nanti ini supaya ibu tanda tangan ya. Ibu. Yang hari ini tidak ada siapa? Hari Ahad. Kawan, sekretaris mana? Oke, sekretaris siapa yang tidak hadir? Adi Aha, kenapa? Alfa. Siapa lagi? Ya? Afif. Oh ya, Afif kenapa? Apa sakit? Ada surat sakit? Oke. Dion, kenapa Dion? Sakit? Masih ada? Oke. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir ya? Kita jaga kesehatan karena sekarang musimnya panasnya ada hari sekali, jadi kita gampang sakit. Oke. Sekarang ibu minta kalian coba berdiri semua. Oh iya, tadi habis olahraga ya? Ya, Bu. Oke, pakai olahraga semua. Oke, mantap. Sekarang coba lihat samping kiri kanan, ada sampah, silakan dibereskan, baru sampah. Aman? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita akan berdoa. Silakan doa dulu, kita berdoa. Teman-teman dan ibu mari kita Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai kami dari awal. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Mikrometer sekrup. Yes, mikrometer sekrup. Kita belajar bagaimana cara baca mikrometer sekrup dengan bagian-bagiannya ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang kita masih lagi materi tentang mikrometer sekrup, tapi sesuai janjinya ibu hari ini kita akan melakukan eksperimen. Semua kelompok sudah pada bawa benang? Sudah. Mana coba kasih dulu. Oke, mantap. Bagus. Karena kalian sudah bawa benang, berarti kita siap untuk eksperimen hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sebelum kita lanjut ke eksperimen, ibu mau tanya beberapa hal dulu. Ada yang masih ingat apa saja contoh-contoh dari alat pengukuran? Oke, silakan. Meter, Mistar, timbangan, timbangan, jangka sorong. jangka sorong. Lalu sebelum kita belajar mikrometer, kita belajar Jangka sorong. Jangka sorong. sorong. Ya. Jangka sorong. Kira-kira menurut kalian kalau kita mau mengukur benda yang sangat kecil atau benda yang sangat tipis, worth it tidak kita pakai ini? Pakai jangka sorong. Tidak. Kenapa? Karena kira-kira kita pakai alat ukur apa? Mikrometer. Mikrometer sekrup. Kenapa pakai mikrometer? Kenapa bukan pakai jangka sorong? Karena mikrometer sekrup. Karena mikrometer sekrup sangat cocok untuk digunakan untuk benda yang kecil atau tipis, dia lebih teliti. Ya. Sebelum kita lanjut ke eksperimen, ibu mau cek dulu apakah kalian masih ingat materi yang lalu atau tidak. Ibu coba kasih contoh di sini. Misalnya, Alvino, dia gabut begitu. ada alat mikrometer, dia lihat di situ terus dia ambil satu helai kertas terus dia ukur. Hasilnya seperti ini misalnya.
Oke. Siapa yang bisa jawab skala utamanya berapa ini? Siapa yang jawab? Satu orang? Oke, silakan. 4,5. 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Mantap, berarti masih ingat ya. Skala minusnya? Berapa ini? Tayo. Manis. Ini 0,18. 0,8. Betul. Itu Berarti hasil pengukurannya Alvino berapa ini? 4,68 milimeter. Berarti sekarang sudah siap untuk eksperimen ya? ya. Mantap. Siap. Ya. Sebelum kita masuk ke eksperimen, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu orang tolong baca. Oke, Yohanes lagi, silakan. Setelah melakukan eksperimen, peserta didik dapat menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur ketebalan benang secara tepat dan akurat dan mengaitkan hasilnya dengan proses ikat sumber timur. Oke, betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian melakukan eksperimen sebentar, kalian semua bisa menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur ketebalan benang yang sudah ibu suruh untuk bawa dari rumah masing-masing secara tepat dan akurat dan mengaitkan hasilnya dengan proses tenun ikat sumber. Ya, betul sekali. Nah, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan hari ini, yang pertama, kalian akan duduk dalam kelompok sebentar. Kelompok masih menggunakan kelompok yang lalu ya. Sebentar kalian duduk berkelompok, terus ibu bagikan RKPD, lalu ibu akan memperlihatkan kain tenun. Ibu ada bawa 2 sarung tenun sumber timur, ya. Ibu akan memperlihatkan kain tenun dan kalian semua akan membuat hipotesis. Lalu selanjutnya ibu sendiri akan melakukan demonstrasi sebelum kalian eksperimen. Dan setelah ibu demonstrasi, kalian di dalam kelompok masing-masing akan melakukan praktikum atau eksperimen. Ya. Setelah kalian melakukan eksperimen, kalian akan mengolah data yang kalian dapat dari hasil eksperimen, menganalisis dan akan presentasi di depan. Ya. Ada beberapa perwakilan kelompok yang akan menyampaikan di depan kelas. Setelah itu kalian melakukan refleksi diri. Seperti biasa refleksinya kita menggunakan Google Form ya. Sampai sini paham? Pertanyaan? Ya. Aman? Aman. Oke. Ya. Sekarang berarti silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Sudah? Oke. Mungkin masing-masing perwakilan kelompok datang ambil LKPD dan Ibu ada 2 sarung. Ibu akan berkeliling, kalian silakan pegang sarung ini dan sebentar kalian simpulkan mana kira-kira yang lebih tebal atau lebih kaku, lebih lentur dan seterusnya. Silakan. Sudah cukup. Oke, sudah semua ngomong ya? Ya. Kira-kira menurut kalian yang mana yang lebih kaku? Ya. Merah. Merah. Yang merah. Merah. Setuju? Setuju. Ya, betul sekali, ini lebih kasar ya, lebih kaku. Ya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira kenapa 2 sarung ini ada yang kasar,
Ada yang lebih lembut atau yang lebih lembut? Silakan Yohanes. Pewarnaan. Oke. Pewarnaan besar gitu. Untuk kualitas benang. Kualitas benang. Ketebalan benang dan jenis benang. Oke. Jadi menurut Yohanes ada 3 hal yang mempengaruhi ya. Iya, Bu. Bisa dari pewarnaan, ya, Iya, kan? Bu. Terus kualitas benang dengan tebal tipisnya benang. Iya. Seperti itu. Oke. LKPD sudah di tangan kalian masing-masing. Kita akan membuktikan. Ibu sudah untuk minta kalian untuk ambil benang juga dari rumah masing-masing yang diminta dari pengrajin turun. Betul? Betul. Ya. Kita mau buktikan apa benar tebal tipisnya benang itu mempengaruhi kualitas dari kain tenun atau tidak. Nah, sebelum kalian eksperimen, ibu dulu yang akan melakukan demonstrasi. Ibu minta tolong 1 orang untuk bantu ibu di depan. Karena ini pertama kali kita melakukan eksperimen menggunakan micrometer. Yang lalu kan kalian hanya belajar bagian-bagiannya, ya toh? Bagian-bagiannya dan cara bacanya, cara membaca micrometer itu. Nah, sekarang kita akan melakukan demonstrasi dan kurang lebihnya apa yang akan kalian lakukan sebentar sama dengan yang dilakukan. Ya, yang pertama silakan kalian buka dulu penguncinya. Ini di sini ada pengunci. Ya, ya. Setelah itu diputar. Ya, diputar begini. Lalu sekarang kita akan memasukkan benang ini ke mikrometer. Silakan tolong bantu ibu. Ya. Oke. Kasih. Ya. Caranya seperti ini nanti ya. Silakan dilihat ke depan. Putar. Oke, sebelum kalian masukkan ini, sabar, Ibu Miss tadi, sabar. Kalian ingat, perhatikan dulu skalanya ya. Sudah dikalibrasi atau belum? Kalau belum dikalibrasi, silakan dikalibrasi dulu, ya. Pastikan skala 0 noniusnya itu rata dengan tengah dari skala utama. Ya, kita lanjut. Ini sudah pas di posisi 0. Sudah dikunci kembali, ya. Ya. Jadi tidak bisa bergeser lagi, benangnya sudah tidak bisa bergeser. Setelah itu silakan kalian baca hasilnya. Baca hasil pengukurannya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sampai sini paham? Apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas? Oke. Silakan masing-masing benang, karena ada 3 benang masing-masing kelompok, ya. Berarti ada berapa kali pengukuran kalian sebentar? 3 kali. 3 kali untuk 1. Berarti ada berapa kali pengukuran? 9 kali pengukuran. Paham? Ya, sekarang silakan kelompok masing-masing kelompok berikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota kelompok sehingga tidak ada teman kelompok yang hanya duduk diam seperti bangku. Paham? Ya, silakan bekerja. Cukup saja ya. Ini 1, 2 dengan hitam. Nah, ini 1 ya. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Bisa Masih kencang. Itu kurang petang.
Coba yang pegang dulu. Pegang. Taruh. Sebelum kalian melakukan eksperimen, ini yang melakukan eksperimen. Ya, jadi ini identifikasi awalnya kalian. Benang pertama itu teksturnya bagaimana, yang kedua dan ketiga bagaimana. Setelah itu ini yang hasil eksperimen. Oke. Ini yang benang putih. benang putih. Oh ya. Benang putih. Ingat ya, masing-masing benang 3 kali pengukuran. Oke, waktu terus berjalan ya. 15 menit lagi. Oke, waktunya habis. Ya, sebelum kita presentasi mungkin kita sedikit supaya semangat ya. Oke. Mikrometer. Apa yang terjadi semua? Sudah siap presentasi? Oke. Sebelum itu tentukan siapa yang presentasi. Mungkin ada yang secara sukarela mau maju ke depan. Kelompok mana yang sukarela mau maju ke depan? Ada? Tuh. Oke, kelompok yang tepuk tangan untuk Warna biru, teksturnya kasar, kemudian ketebalannya itu sedang. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana cara yang paling tepat untuk mengetahui ketebalan benang secara akurat? Yaitu dengan menggunakan alat mikrometer sekrup, karena mikrometer sekrup itu dapat mengukur benda yang berukuran sangat kecil. Apa hubungan antara nilai rata-rata ketebalan benang dengan tekstur kain tenun ikat yang dihasilkan pengrajin Sumba Timur? Semakin besar nilai rata-rata ketebalan benang, maka tekstur kain tenun ikat yang dihasilkan akan terasa lebih kasar dan tebal. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai rata-rata ketebalan benang, maka tekstur kain akan menjadi halus dan lembut. Menurutmu, mengapa ketelitian alat ukur seperti mikrometer sekrup penting dalam pekerjaan pengrajin tenun ikat Sumba Timur? Ketelitian mikrometer sekrup penting karena pengrajin tenun ikat perlu memastikan setiap benang memiliki ukuran yang seragam. Jika ketebalan benang berbeda-beda, hasil tenunan bisa menjadi tidak rata, motif tidak terlihat, kurang rapi, dan kekuatan kain berkurang. Tuliskan kesimpulan hasil eksperimen. Setelah melakukan 3 kali pengukuran untuk masing-masing benang, ketebalan benang mempengaruhi kehalusan dan tekstur kain tenun ikat.
sekian dari presentasi kami. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, Ya, silakan saya kenapa kita harus mengumpulkan yang sebanyak 3 kali? supaya hasilnya lebih akurat dan tidak salah itu. Ya, silakan Yohanes. Kita perlu tahu ketebalan benang. Makasih Yohanes atas pertanyaannya yang sangat bagus. Saya akan menjawab supaya tenun ikat yang dibuat hasilnya sangat rapi, halus dan tidak bergelombang. Apa yang terjadi jika benang yang digunakan lebih lebar? Coba diulang, Beka? Beka? Dengan itu. Oke, silakan. Apa yang terjadi jika benang yang digunakan lebih Lebar. coba? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosadi. Apa yang terjadi jika benang yang digunakan lebih lebar? Kain tenun menjadi lebih kaku daripada. Kain tenun jadi lebih kaku dan oke. Mungkin masih ada lagi? Ya, silakan Misalnya. Kenapa kain atau sarung yang lebih tebal cenderung lebih mahal daripada kain atau sarung yang lebih ringan? Oke, pertanyaan yang lagi ya. Mengapa kain yang lebih tebal harganya cenderung lebih mahal daripada kain yang lembut? Betul seperti itu? Oke. Karena kain yang kaku dihasilkan dari benang yang tebal sehingga benangnya tidak mudah putus. Ya, iya. Berarti bisa disimpulkan bahwa kain yang kaku lebih bagus daripada kain yang lembut. Oke. Pertanyaan sangat bagus. Jadi tergantung kebutuhan pembeli. Kalau misalnya pembeli ingin memakainya dalam kehidupan sehari-hari, pastinya pembeli akan membeli kain yang lebih halus agar nyaman. Tapi ketika pembeli ingin memakainya dalam kegiatan formal, tentu pembeli akan memakai kain yang kasar atau tebal. Itu tergantung dari fungsi pemakaiannya. Oke, berarti maksudnya bagus dan tidaknya itu relatif gitu ya, tergantung si penggunanya. Kalau penggunanya bilang oh yang lembut lebih bagus, karena saya mau menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, malas ribet gitu ya. Oh, iya. Oke, terus siapa yang bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, sekian dan terima kasih. Ibu minta maaf sekali karena waktu kita terbatas, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup satu kelompok saja yang presentasi ya. Tapi sekarang kita lanjut ke refleksi dulu ya. Silakan disiapkan seperti biasa HP-nya untuk melakukan refleksi. Silakan di-scan barcode yang ada di depan. Agar kita dapat Oke, mantap. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita buat kesimpulan dulu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Oke, Yohanes. Ternyata mikrometer group lebih teliti daripada alat ukur yang lain untuk mengukur benda yang sangat kecil atau tipis. Oke, betul sekali. Mikrometer sekrup itu lebih cocok untuk digunakan mengukur benda yang kecil atau tipis. Dia lebih teliti daripada jangka sorong dan alat-alat ukur yang Lain. Oke, betul. Itu yang pertama. Lalu apa lagi? Satu lagi. Oh iya, siapa yang bertanya tadi? Gideon kan? Iya, Gideon yang tanya tadi. Berarti bisa disimpulkan kalau apa tadi ya? Kain yang kaku itu lebih bagus. Kan seperti itu Gideon bilang tadi toh? Iya. Terus dan teman-teman menjawab, oh tergantung untuk apa penggunaannya, fungsinya diberi seperti untuk apa seperti itu kan? Ya, secara garis besar memang kalau mau kualitas yang bagus itu kain atau sarung yang lebih
tebal atau yang kaku. Makanya harganya lebih mahal. Kenapa? Karena kain yang tebal atau kaku tidak mudah iya, tidak mudah putus. Ya, seperti itu. Tapi kembali lagi seperti yang Christine bilang tadi, betul. Ya relatif tergantung siapa yang menggunakan kain itu. Ya, kalau memang mau digunakan untuk keperluan yang sehari-hari saja ya, pakai yang lentur juga bisa, lebih nyaman malah ya. Tapi kalau pakai di kegiatan formal memang lebih bagus menggunakan kain atau sarung yang lebih tebal. Oke. Ya, oke, sekian untuk hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan melakukan asesmen sumatif harian yang kedua. Ya, yang lalu kan sudah ya, asesmen sumatif pertama. Oke, minggu depan melakukan asesmen sumatif kedua dan LKPD-nya silakan dipegang dulu. Silakan buat laporan. Silakan buat laporan eksperimen. Ya, buat laporan. Terus susunan laporannya nanti kalian bisa bertanya ke guru bahasa Indonesia tentang penulisan laporan. Ya, oke. Bagaimana perasaan kalian selama belajar di sini hari ini? Senang. Iya. Sabar. Satu. Kenapa senang? Oke, Yohanes. Senang kalau ini bisa pakai pertama kali pakai mikrometer sekrup. Karena langsung praktek pakai mikrometer sekrup, tidak bayang-bayang mestinya seperti itu ya. Bisa langsung melakukan eksperimen. Oke, siapa lagi tadi? Kenapa? Seru. Oke, Michael. Kenapa? Karena bisa bertanya dan menjawab. Oh ya, betul. Seru karena bisa bertanya dan menjawab, bisa mengembangkan skill untuk bertanya dan menjawab. Ingat, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Kalau bukan di sini tempat kalian untuk belajar, di mana lagi? Betul? Oke. Apa lagi? Asik. Kenapa asik? Karena menambah pengetahuan. Terus kalau misalnya sudah ya, dan orang tua tanya, tadi kalian di sekolah belajar apa? Kalian apa yang kalian mau bagikan ke orang tua kalian? Apalagi orang tua kalian kan lebih banyak yang penelpon ya. Apa yang kalian mau bagikan ke orang tua kalian? Satu. Beritahu kalau kita balangan sebenarnya itu bisa diukur oleh mikrometer sekrup. Oke. Mau kasih tahu kalau tadi kita belajar ukur benar menggunakan mikrometer sekrup. Jadi Bapak Mama kalau mau menghasilkan kain tenun yang lebih simetris, yang lebih presisi, bisa pakai mikrometer sekrup. Kesukaan bagi kita. Pertemuan berikut kita ngapain? Asesmen. Oke, dan yang kedua kumpul laporan. Ya. Ada pertanyaan? Pas? Oke, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan kawan berdoa. Kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surga. Amin. Terima kasih Michael. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan ya.